Kali ini kita akan membahas sebuah soal dari Bulgarian Winter Tournament tahun 2024, soal nomor 2. Diberikan bilangan prima P dan Q, di mana P lebih dari Q, sedemikian sehingga 240 tidak habis membagi P pangkat 4 dikurangi Q pangkat 4. Pertanyaannya adalah, tentukan nilai maksimal dari Q per P. Pertama, kita tahu bahwa 240 tak lain adalah 16 dikali 3 dikali 5. Artinya, jika P pangkat 4 dikurang Q pangkat 4 habis membagi 16, 3 dan 5, yang mana ketiganya saling relatif prima, maka kemudian P pangkat 4 dikurangi Q pangkat 4 pasti habis membagi 240. Nah, untuk tipe soal seperti ini barangkali kita bisa menentukan suatu batasan dulu sehingga nanti lebih terarah jawaban yang mau kita temukan. Barangkali kita bisa memulai dengan nilai Q lebih dari 5. Kenapa diambil Q lebih dari 5? Karena di sini salah satu faktor dari 240 adalah 5 ya. Kemudian di soal juga disebutkan ada P pangkat 4 dan Q pangkat 4. Kita mulai dari kasus pertama, kasus di mana nilai Q lebih dari 5. Jelas bahwa FVB dari P dengan 5 adalah 1. Kemudian FPB dari Q dengan 5 juga sama dengan 1. Kemudian berdasarkan teorema Euler kita tahu bahwa P pangkat 4 kongruen dengan Q pangkat 4 kongruen dengan 1 modulo 5. Dengan demikian P pangkat 4 dikurang 1 kongruen dengan Q pangkat 4 dikurang 1 kongruen dengan 0 modulo 5. Artinya 5 habis membagi P pangkat 4 dikurang 1 dan 5 habis membagi Q pangkat 4 dikurang 1. Dari kedua pernyataan ini kemudian kita bisa simpulkan bahwa 5 pasti habis membagi P pangkat 4 dikurangi Q pangkat 4. Atau dengan kata lain 5 pasti faktor dari P pangkat 4 dikurang Q pangkat 4 untuk nilai Q lebih dari 5. Ingat ya, nilai P-nya itu lebih dari nilai Q. Selanjutnya, karena P dan Q merupakan bilangan prima yang nilainya lebih dari 5, maka P dan Q pasti merupakan sebuah bilangan yang berbentuk 3A plus 1 atau 3A dikurang 1. Untuk A suatu bilangan asli ya. Dengan demikian, maka kita bisa simpulkan bahwa 3A plus 1 dipangkatkan 4 pasti kongruen dengan 1 pangkat 4 modulo 3. Atau dengan kata lain, kongruen dengan 1 modulo 3. Begitu juga dengan 3A plus 1, begitu juga dengan 3A dikurang 1 dipangkatkan 4. Karena 3A pangkat 1 adalah kongruen dengan min 1 modulo 3, maka ini akan kongruen dengan min 1 pangkat 4 modulo 3. Min 1 pangkat 4 adalah 1, jadi kita punya 3A dikurang 1 dipangkatkan 4 kongruen dengan 1 modulo 3. Artinya, P pangkat 4 itu pasti akan kongruen dengan Q pangkat 4 kongruen dengan 1 modulo 3. Atau P pangkat 4 dikurang 1 kongruen dengan Q pangkat 4 dikurang 1 kongruen dengan 0 modulo 3. Dengan demikian kesimpulannya adalah bahwa 3 habis membagi P pangkat 4 dikurang 1 dan 3 habis membagi Q pangkat 4 dikurang 1. Dengan cara yang mirip seperti sebelumnya, kita punya kesimpulan bahwa 3 habis membagi P pangkat 4 dikurang Q pangkat 4. Kita baru saja membuktikan bahwa P pangkat 4 dikurang Q pangkat 4 habis membagi 5 dan
habis juga membagi 3. Sekarang kita cukup membuktikan P pangkat 4 dikurang Q pangkat 4 habis membagi 16. Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa tidak ada solusi untuk nilai Q lebih dari 5. Nah, untuk bagian ini, karena P dan Q merupakan bilangan prima yang lebih dari 5, maka P dan Q ini pasti bisa dinyatakan dalam bentuk 4B plus 1 atau 4B kurang 1 dengan B elemen bilangan asli. Nah, sementara itu 4B plus 1 dipangkatkan 4 akan kongruen dengan 1 modulo 16. Sedangkan 4B dikurang 1 dipangkatkan 4 juga akan kongruen dengan 1 modulo 16. Ini bisa digunakan ke binomial Newton ya, untuk mengurai nilai dari 4B tambah 1 dan 4B dikurang 1 dipangkatkan 4. Jadi gunakan binomial Newton. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa P pangkat 4 akan selalu kongruen dengan Q pangkat 4, kongruen dengan 1 modulo 16, atau P pangkat 4 dikurang 1 kongruen dengan Q pangkat 4 dikurang 1 kongruen dengan 0 modulo 16. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa 16 habis membagi P pangkat 4 dikurang 1 dan 16 habis membagi Q pangkat 4 dikurang 1. Dengan demikian 16 habis membagi P pangkat 4 dikurang Q pangkat 4. Nah, kemudian dari ketiga ini, karena 5, 3, dan 16 saling relatif prima, maka kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa P pangkat 4 dikurang Q pangkat 4 pasti habis membagi 5 dikali 3 dikali 16. 5 dikali 3 dikali 16 tadi adalah 240. Dengan demikian 240 habis membagi P pangkat 4 dikurang Q pangkat 4 untuk Q lebih dari 5. Jadi untuk Q lebih dari 5 kita tidak punya solusi. Nah, dengan demikian karena Q tidak mungkin lebih dari 5, maka kita ke kasus kedua. Kasus kedua adalah kasus di mana Q adalah nilai prima yang mungkin selain Q lebih dari 5. Artinya Q kemungkinan merupakan anggota 2, 3, atau 5. Nah, untuk ini sebenarnya gampang ya, tinggal kita cek saja. Pertama mungkin untuk Q sama dengan 5. Ingat bahwa di sini kan nilai P-nya lebih dari nilai Q. Tetapi kan kita mau mencari nilai maksimal dari Q per P. Karena Q kurang dari P, maka kita usahakan P itu adalah bilangan prima terkecil yang lebih dari Q. Karena Q di sini sama dengan 5, kita cek nilai P-nya sama dengan 7. Dan di sini jelas bahwa 240 tidak habis membagi 7 pangkat 4 dikurang 5 pangkat 4. Artinya ini memenuhi. Dan di sini nilai Q per P-nya adalah 5 per 7. Untuk Q sama dengan 5. Untuk Q sama dengan 3, bilangan prima terkecil yang nilainya lebih dari 3 adalah 5. Maka kita ambil nilai P sama dengan 5. Dan 240 juga tidak habis membagi 5 pangkat 4 dikurang 3 pangkat 4. Dan untuk kasus ini, nilai Q per P-nya adalah 3 per 5. Terakhir, untuk Q sama dengan 2, kita ambil nilai P sama dengan 3 dengan dasar seperti sebelumnya. Dan 240 juga tidak habis membagi 3 pangkat 4 dikurang 2 pangkat 4. Artinya kita punya untuk kasus ini nilai Q per P sama dengan 2 per 3. Tinggal dicek dari 3 kemungkinan Q per P yang memenuhi di sini.
karena pertanyaan di soal adalah menentukan nilai maksimal dari Q per P, maka jawaban untuk soal ini adalah nilai maksimal untuk Q per P adalah 5/7. Sekian pembahasan soal kali ini. Silakan berikan kritikan atau masukan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.